Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa pemrograman berorientasi objek atau PBO. Mungkin sebelum saya mulai, bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Oke, Alhamdulillah baik, Pak. semuanya sehat selalu ya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, oke. Alhamdulillah sehat, Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah. Di pandemi, jadi kita harus melaksanakan perkuliahan secara online, jadi kita harus tetap jaga jarak untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID. Ya, langsung saja saya mulai. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya akan menjabarkan dulu materi pembelajaran selama 1 semester, yaitu sesuai dengan RPS yang akan kita pelajari. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan RPS-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah, Baik. Pak. Nah, jadi selama 1 semester, pedoman kalian adalah RPS sesuai dengan mata kuliah yang kalian ambil. Nah, RPS merupakan rencana pembelajaran semester ya sesuai dengan mata kuliah yang kalian ambil. Nah, di sini saya akan menjelaskan RPS mata kuliah pemrograman berbasis objek selama 1 semester. Ya. Nah, di sini capaian dari pembelajaran pemrograman berbasis objek yaitu kalian diharapkan mampu memahami konsep dari algoritma dan kompleksitasnya, dan konsep-konsep sentral dan kecakapan yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan, dan menganalisis algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan kalian diharapkan dapat menguasai konsep dan prinsip algoritma serta teori ilmu komputer yang dapat digunakan dalam pemodelan dan desain sistem berbasis komputer. Nah, adapun rencana pembelajaran selama 1 semester, itu nanti kalian bisa lihat di setiap pertemuan. Itu pertemuan pertama yaitu membahas mengenai teknologi Java, keunggulan Java, bagaimana mengcompile pemrograman Java, struktur pemrograman sederhana dari bahasa pemrograman Java, ya. Kemudian operator, tipe data, struktur kontrol, manipulasi array, dan sebagainya. Kemudian di pertemuan kedua sampai ketiga itu mengenai paradigma pemrograman berbasis objek, kelas, instan, kemudian sampai dengan exception. Kemudian pertemuan keempat sampai keenam itu membahas mengenai konsep dari PBO, ya, karakteristik dari PBO yaitu konsep dari encapsulation, konsep dari inheritance, ya, polymorphism, interface, package, ya. Kemudian pertemuan ketujuh yaitu menggunakan kelas library. Pertemuan ke-8 yaitu tahap analisis dan desain berbasis objek. Kemudian UML sebagai tools OOA, kemudian jenis-jenis diagram UML. Kemudian pertemuan ke-9 sampai dengan ke-10 yaitu requirement, bagaimana kita menggambarkan sebuah use case diagram, kelas diagram, dan beberapa package. Dan selanjutnya setelah pertemuan ke-10 nanti kalian akan melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester nanti lanjut lagi melaksanakan 4 pertemuan lagi, yaitu pertemuan ke-12 dan ke-13, yaitu mengenai class responsibility, collaboration, kemudian state diagram, activity diagram, dan yang terakhir pertemuan 14 sampai 15 yaitu bagaimana kita mengimplementasikan kode-kode atau struktur bahasa pemrograman yang telah kita pelajari ke dalam suatu bahasa pemrograman. Nah, setelah itu baru kalian akan melaksanakan ujian akhir semester. Ya, oke. Pada pertemuan hari ini saya akan melanjutkan pertemuan ketiga, yaitu bagaimana kita membuat program berbasis objek. Ya, program sederhana berbasis objek. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak.
Saya langsung mulai. Nah, jadi hari ini kita akan memulai bagaimana membuat program sederhana sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Nah, di sini program sederhana yang kita buat yaitu langsung saya terapkan di bahasa pemrograman mobile, yaitu dengan menggunakan IDE Android Studio. Kenapa kita langsung terapkan di pemrograman berbasis mobile? Karena memang pemrograman berbasis mobile itu yang lagi tren sekarang ini. Jadi kita harus bisa menerapkan apa yang kita pelajari di kehidupan nyata. Atau mungkin nanti pada saat kalian lulus bisa diterapkan di dunia industri. Ya, karena kan sekarang ini cukup banyak pengguna dari smartphone. Ya, oke. Nah, mungkin sebelum saya mulai, kita perkenalan diri dulu. Nama saya Komang Sigiarta, ya. Saya dosen tetap Universitas Gunadarma. Ya. Nah, di sini kita akan memulai membuat program sederhana berbasis objek. Tapi sebelum saya mulai, nanti kita akan belajar dulu nih konsep dari bahasa pemrograman Java. Ya. Oke, adapun tahapan-tahapan yang akan kita pelajari yaitu Introduction Java Programming, kemudian bagaimana kita membuat project di IDE and Studio karena kita akan membangun sebuah program sederhana berbasis mobile, dan yang terakhir adalah membuild aplikasinya. Ya. Nah, mungkin kalian sudah paham ya, pemrograman Java itu dibuat oleh Jim Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystem. Namun saat ini Java itu sudah bagian dari Oracle yang dirilis tahun 1995. Ya, kemudian bahasa Java juga menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Ya. Nah, ketika kita belajar bahasa pemrograman Java, pasti kita tidak akan lepas yang namanya JDK, JRE, ya, JVM, ya, dan sebagainya. Nah, JDK adalah Java Development Kit yang berfungsi untuk mengcompile dari bahasa pemrograman Java. Jadi ketika kita membuat sebuah program Java, nah supaya program Java itu dapat dijalankan, kita harus compile dulu. Nah, untuk mengcompile-nya itu menggunakan Java Development Kit. Nah, jadi pertama kali kita membuat sebuah program Java, pasti extension-nya adalah .java. Nah, ketika kita compile akan menghasilkan sebuah .class. Nah, baru .class-nya itu yang akan kita eksekusi untuk menghasilkan output-nya. Ya. Nah, kemudian Java Runtime Environment. Nah, Java Runtime Environment ini digunakan untuk menyediakan lingkungan agar dapat mengeksekusi program yang terbuat dari Java. Maksudnya apa? Nah, Java itu kan dia bisa berjalan di semua operating system. Misalnya di Windows, di macOS, di Linux, ya, dan sebagainya. Nah, kenapa dia bisa dijalankan program Java itu di semua sistem operasi? Karena ada JRE-nya, Java Runtime Environment-nya, yang menyesuaikan lingkungan untuk pemrograman Java itu sendiri. Ya. Nah, jadi kenapa Java itu bisa dijalankan di semua operating system? Karena dia ada JRE-nya yang bertugas untuk mengeksekusi program Java itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ada JVM atau Java Virtual Machine. Nah, JVM ini adalah mesin abstrak dengan spesifikasi tertentu yang menyediakan lingkungan untuk runtime atau menjalankan bytecode dari Java. Nah, jadi dari program .java tadi, kita compile menghasilkan sebuah bytecode, yaitu .class, yang mustahil dibaca oleh manusia. Nah, JVM ini berfungsi sebagai perantara atau juru bicara dari bytecode Java tadi, supaya bisa dimengerti oleh si komputer kita. Ya, supaya bisa dimengerti oleh si mesin kita. Karena sampai saat ini komputer itu cuma mengerti bahasa mesin, bahasa biner. Ya. Nah, ini alur perjalanan shortcode Java-nya. Jadi dari Java source code .java kita compile dengan menggunakan JDK, kemudian akan menghasilkan Java bytecode yang mustahil dibaca oleh manusia. Nah, ini dijembatani oleh si JVM, ya, supaya bisa dimengerti oleh si hardware kita atau platform kita. Gitu. Nah, ini urutan alur perjalanan dari source code Java. Nah, kemudian ketika kita membuat sebuah pemrograman berbasis Java,
struktur dari bahasa pemrograman Java itu terdiri dari dua, yaitu kelas dan metode. Jadi ketika kita membuat sebuah program Java, pasti harus ada kelas dan metode. Gitu, ya. Jadi harus terdiri dari kelas dan metode. Ya, jadi bahasa pemrograman Java itu harus diawali dengan kelas, kemudian harus di dalamnya kita harus membuat sebuah metode untuk dapat menjalankan kode program yang akan kita buat. Nah, cara kerja compiler Java seperti yang saya gambarkan tadi, yaitu tadi misalnya saya buat kelasnya adalah myprogram.java. Saya compile ya dengan menggunakan JDK akan menghasilkan sebuah bytecode yaitu misalnya myprogram.class. Nah, dari myprogram.class ini akan dijembatani oleh CJVM. Nah, ketika dijembatani ini dia akan menghasilkan sebuah biner. Nah, sehingga bisa dimengerti oleh si komputer kita atau si platform kita. Ya. Nah, ini contoh dari program Java. Ya, misalnya tadi ketika kita membuat sebuah program Java itu harus terdiri dari kelas dan metode. Nah, di sini ada kelasnya adalah Hello World, kemudian metodenya adalah metode main. Nah, barulah kita dapat menulis programnya. Nah, misalnya output yang kita ingin hasilkan adalah selamat datang di pemrograman Java. Nah, kita gunakan sintak systemout.println. Nah, kemudian kalau sudah ada .java, untuk mengcompile-nya kita gunakan javac, ya Java compile, kemudian nama kelasnya, yaitu helloworld.java. Ya. Nah, kemudian setelah kita compile, dia akan menghasilkan satu buah bytecode. Ya, yang awalnya cuma helloworld.java, ketika kita compile, dia akan menghasilkan satu buah bytecode, yaitu helloworld.class. Nah, untuk menampilkan outputnya cukup kita dengan perintah Java Hello World. Nah, dia akan menghasilkan output dari program yang kita buat. Ya. Nah, ini contoh lain kalau tadi kita pahami dulu konsepnya, ya bahasa pemrograman Java itu kita harus compile dulu, ya setelah kita compile dia akan menghasilkan sebuah bytecode, baru kita jalankan programnya untuk menghasilkan outputnya. Nah, kemudian bahasa pemrograman Java juga menyediakan beberapa IDE ya yang tanpa kita compile, maksudnya tanpa kita eksekusi ya dengan menggunakan Javac, Java dan sebagainya. Nah, Java juga menyediakan beberapa IDE untuk langsung menjalankan, dia langsung compile, dia langsung running dan langsung menampilkan outputnya, yaitu menggunakan IDE Eclipse, IDE NetBeans dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Jadi tinggal kita running, dia langsung menghasilkan outputnya. Ya, dia melakukan background proses compile dan langsung menampilkan outputnya. Ya. Nah, di sini kita langsung mulai dasar-dasar bahasa pemrograman Java. Nah, ketika kita belajar suatu bahasa pemrograman, pasti tidak akan lepas yang namanya komentar. Karena komentar berfungsi untuk memberikan sebuah catatan atau dokumentasi terhadap program yang kita buat. Nah, di Java itu ada dua bentuk komentar, yaitu komentar satu baris dan komentar banyak baris. Di mana kalau kita ingin membuat komentar satu baris itu menggunakan slash 2 kali, atau kalau kita ingin membuat komentar banyak baris itu harus diapit oleh slash bintang dan bintang slash. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, yang di atas ini adalah komentar banyak baris. Ya, kemudian yang di baris ke-6 ini adalah komentar satu baris, sedangkan baris 7 sampai 11 itu adalah komentar banyak baris. Ya. Nah, komentar itu tidak akan dieksekusi oleh program. Jadi kalau kita eksekusi program ini, dia tidak akan menampilkan apapun karena dia berupa komentar atau catatan. Ya, yang tidak akan ditampilkan oleh program. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita memahami sebuah komentar, langkah selanjutnya kita harus memahami yang namanya variabel. Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan suatu nilai atau data. Ya, nah variabel itu harus memiliki nama, nilai, dan tipe data. Nah, di Java, ketika kita mendefinisikan sebuah variabel, kita harus mendefinisikan tipe datanya terlebih dahulu, baru nama variabelnya. Misal, saya ingin membuat sebuah nama variabel umur. Nah, umur itu nanti nilainya apa? Yaitu berupa angka. Nah, berarti saya harus menggunakan tipe data integer. Nah, berarti saya bisa mendefinisikannya integer umur, titik koma. Nah, dan yang perlu diingat adalah di Java,
bahasa pemrograman sifatnya case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil itu artinya berbeda. Ya. Nah, misalnya di sini integer. Kalau kita menulis i-nya huruf besar, itu nanti error. Jadi harus sesuai dengan standarnya. Ya. Atau bisa juga kita menuliskan langsung dengan nilainya. Ya, misalnya tipe data nama variabel sama dengan nilai. Nah, berarti integer spasi umur sama dengan nilainya berapa? Misalnya 26. Berarti variabel umur itu bernilai 26. Gitu. Ya. Nah, contoh penggunaan dari variabel di dalam Java misalnya gini. Ya, integer umur sama dengan 26. Kemudian saya punya variabel nama dengan tipe data string, itu nilainya adalah komang. Kemudian saya ingin menambahkan outputnya, sistem out.println, umur saya ngambil dari variabel umur, kemudian sistem out.println nama saya ngambil dari variabel nama. Sehingga nanti outputnya adalah umur saya 26 dan nama saya adalah komang, karena dia manggil variabel umur nama sesuai dengan nilainya. Ya. Nah, kemudian tadi sekilas saya sudah menjelaskan beberapa tipe data. Ada integer, ada string. Nah, tipe data itu kita harus definisikan di dalam sebuah bahasa pemrograman. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendefinisikan nilai apa atau data apa yang kita akan simpan ke variabel tersebut. Ya. Nah, di Java itu ada tipe data sederhana, meliputi byte, short, integer, long, char, float, double, dan boolean. Nah, kemudian ada tipe data referensi meliputi kelas, array, dan interface. Ya, nah, di sini contoh dari integer, ya bilangan bulat itu ada byte, short, integer, long. Nah, setiap tipe data ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Byte itu memiliki ukuran 8 bit, range-nya itu dari minus 128 sampai dengan 127. Short itu ukurannya 16 bit. Ya, dengan range sekian. Integer ukurannya 32 bit, long ukurannya 64 bit. Nah, kita harus memahami konsep dari tipe data ini. Ya, jika kita ingin menampung nilai yang kecil, ya kita gunakan tipe data dengan ukuran yang kecil. Jangan sampai kita menggunakan tipe data dengan ukuran yang besar. Kenapa? Karena kalau kita ingin menyimpan data kecil, kita menggunakan ukuran yang besar, memori kita akan cepat penuh. Gitu. Makanya kenapa smartphone sekarang memorinya besar, RAM-nya besar, karena tadi kebutuhan akan data yang cukup besar. Ya, karena data itu akan menggunakan sebuah tipe data. Ya. Nah, kemudian ada floating point, yaitu bilangan pecahan, itu ada float dan double. Float itu ukurannya ada 32 bit atau 4 bytes. Kemudian double itu ukurannya 64 bit atau 8 bytes. Dengan presisi, float itu 6-7 digit, kalau double itu 15 digit. Nah, kemudian ada tipe data sederhana atau primitif, itu char. Ya, tipe data char merupakan tipe data untuk menyatakan sebuah karakter. Ya. Nah, kemudian ada boolean, ya tipe data boolean, tipe data yang digunakan untuk menampung nilai logika yang hanya bernilai true atau false, benar atau salah. Ya, boolean itu pasti cuma memiliki dua buah nilai, true atau false, benar atau salah. Ya, nah biasanya boolean ini digunakan untuk nilai logika. Ya. Nah, kemudian operator pada Java. Operator pada Java itu ada banyak. Ada operator perbandingan, sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Kemudian operator aritmatika, itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Kemudian ada operator bitwise, itu ada negasi, operasi bit XOR, bit AND, dan sebagainya. Kemudian operator logika, itu ada AND, OR, NOT. Kemudian operator penugasan, itu sama dengan penjumlahan, pengurangan, AND, OR, dan sebagainya. Ya. Nah, di sini, karena tadi kita akan mencoba untuk membuat program sederhana, nah, saya akan memberikan pengantar sedikit mengenai Android Studio. Ya, nah Android Studio ini merupakan sebuah IDE untuk Android development yang diperkenalkan oleh Google secara resmi di Google I/O tahun 2013. Nah, Android Studio merupakan pengembangan dari Eclipse dan dibuat berdasarkan IDE Java populer, yaitu IntelliJ IDE. Nah, Android Studio merupakan IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Nah, sebagai pengembangan dari Eclipse, Android Studio juga mempunyai banyak fitur
dibandingkan dengan Eclipse. Ya, berbeda dengan Eclipse yang menggunakan Android Studio itu menggunakan Gradle base untuk mengcompile dari program yang kita buat. Nah, fitur-fitur dari Android Studio itu ada Gradle base, ada template support untuk Google Services, ada built-in support untuk Google Cloud Platform, kemudian ada fungsi untuk mengimport library langsung dari Maven repository. Ya. Nah, sistem requirement untuk menginstal Android Studio, kalian bisa lihat langsung di developerandroid.com. Di situ cukup jelas ya sistem requirement-nya yang terbaru, karena kan setiap tahun itu Android Studio memiliki beberapa pengembangan. Tentu saja ketika melakukan pengembangan dia memiliki sistem requirement yang terbaru. Nah, di sini sistem requirement-nya saya ambil di tahun 2020 kalau nggak salah. Nah, di sini masih dapat kita install di Windows, Mac, dan Linux dengan beberapa sistem requirement. Ya. Oke, mungkin tanpa panjang lebar, saya akan lanjut ke prakteknya bagaimana kita membuat program sederhana di Android Studio-nya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke sesi prakteknya. Silakan. Sepertinya belum ada, Pak. Oke, baik, saya lanjutkan ke praktek dulu ya. Oke, sebentar saya buka dulu. Oke. Nah, di sini ya di di Android Studio-nya. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah pemrograman Java, aplikasi Android, khususnya aplikasi Android menggunakan Java, yaitu pertama pasti kita punya namanya main activity. Nah, di sini di main activity ini kita bisa definisikan ya kita mau membuat apa. Nah, di sini misalnya saya punya carousel view ya, kemudian button nama, button kalkulator dan sebagainya. Nah, ini berkaitan erat dengan activity main-nya ya di tampilan depannya. Nah, di activity main ini dia berkaitan dengan si konten main, yaitu menunya. Ya. Nah, di sini nanti kita akan bagaimana berinteraksi dengan, misalnya di sini saya punya sebuah button, ya misalnya button ada button nama. Nah, si button nama ini bagaimana dia akan berinteraksi. Jadi ketika kita klik tombol nama, itu bagaimana dia akan berpindah halaman ya ke activity nama. Nah, itu pasti dia akan berpindah melalui activity main activity. Nah, di sini button nama, ketika kita klik dia akan pindah dari main activity ke nama activity. Nah, nama activity berarti di sini. Nah, di activity nama ini dia akan melakukan sebuah proses, yaitu di button nama ini ada buat input nama, kemudian ada buat menampilkan nama dan sebuah tombol. Nah, ketika tombol itu diklik, dia akan menghasilkan sebuah pesan hello sesuai dengan nama yang kita input, kemudian dia akan menampilkan peserta VSGA. Ya. Nah, mungkin saya akan contohkan bagaimana hasilnya. Nah, kita akan coba build aplikasinya di emulator. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, kita coba klik nama. Nah, di sini kita diminta untuk menginput nama, misalnya namanya adalah Komang. Ya. Komang. Kita klik OK. Nah, dia akan muncul Hello Komang beserta VSGA. Jadi kurang lebih flow-nya seperti itu. Ya. Oke, mungkin nanti untuk lebih detailnya bagaimana step by step-nya itu nanti di pertemuan berikutnya saya akan detailkan. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Saya Pak, Ya, silahkan Gagas. ya saya ingin bertanya tentang tipe data referensi Pak. Sebenarnya tipe data referensi yang pas dengan interface itu seperti apa ya Pak?
Oke, tipe data referensi itu misalnya tadi, tipe data referensi itu ada array, kemudian ada kelas ya. Nah, misalnya tipe data array, tipe data referensi array itu kita bisa manfaatkan untuk membuat beberapa data. Kan array itu kan fungsinya kan kita dapat menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Contoh misalnya saya ingin menyimpan data nama. Nah, misalnya nama Gagas, nama Siva, nama Medi, nama Nurul, Naufal, dan sebagainya. Nah, itu saya bisa simpan ke dalam bentuk array. Nah, nanti data array-nya itu kita panggil sehingga di data array-nya itu kita bisa panggilkan beberapa data. Gitu. Nah, itu untuk data referensi. Nah, mungkin tadi saya belum jelaskan. Nah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan detail data referensi itu seperti apa. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, Siva, silahkan. Itu untuk emulator Android-nya, apa ada ukuran yang khusus nggak tiap proyeknya? Oke, untuk emulator memang dia ada beberapa ukuran, ya, tergantung dari yang kita bikin, ya. Jadi pada saat kita ingin membuat sebuah emulator itu ada ukurannya. Oh, mau ukuran yang 5 inch, 4 inch, 6 inch, dan sebagainya. Nah, tentu saja untuk membuat emulator itu ada banyak tahapannya. Ya, kalau kita ingin membuat Android emulator di Android Studio itu kita bisa gunakan dengan menggunakan AVD, Android Virtual Device. Tapi misalnya banyak sekali permasalahan ketika kita membuat AVD atau Android Virtual Device di Android Studio itu mengalami banyak masalah. Nah, kalau misalnya ada masalah, kita bisa menggunakan emulator pihak ketiga, yaitu menggunakan BlueStack atau Genymotion. Gitu. Ya, jadi kita bisa gunakan aplikasi pihak ketiga untuk menjalankan emulatornya. Dan itu pun ada beberapa ukuran layar. Ya. Ada lagi, silahkan. Pak, penanya Pak. Ya, silahkan Faiz. Itu kan tadi kalau buat emulatornya ada ukuran-ukuran layarnya. Nah, Ya. kalau misalnya di aplikasinya sendiri itu bisa nentuin ukuran layar. Misalnya kan HP kan beda-beda ya Pak ukuran layarnya. Nah, dia kalau misal di HP itu jadi sesuai apa nantinya beda-beda juga gitu Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Oke, jadi kan biasanya kalau kita bikin aplikasi, kalau nggak sesuai dengan ukurannya, mungkin dia jadi gepeng, ya, mungkin lebih kecil. Padahal tadi kita bikinnya bagus nih dengan tampilan di HP, tapi ketika diinstal di tab, kok dia mencong-mencong ya, gepeng dan sebagainya. Nah, nanti di programnya kita harus sesuaikan, ya, harus menggunakan prinsip yang namanya responsif untuk ukuran layarnya. Gitu. Nah, itu mungkin nanti di pertemuan berikutnya bagaimana kita membuat layar supaya menjadi responsif. Yang membuat aplikasi yang menyesuaikan dengan ukuran layar dari aplikasinya. Gitu. Jadi itu namanya konsepnya adalah responsif. Jadi kalau ukuran layarnya segini, dia ngikutin bentuk aplikasinya. Gitu. Ya. Oke, Pak, baik Pak. Ya. Oke, mungkin cukup ya karena berhubung waktunya sudah lebih dari 30 menit, jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Ya, oke, terima kasih semuanya. Mungkin kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Ya, oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi Pak, makasih. Ya. Terima kasih Pak, selamat pagi. Ya. Oke, yang lain boleh live ya. Yang di apa namanya innovation kemarin Joshua, Gagas masih stay ya. Karena kan saya akan menjelaskan beberapa bagian ya. Yes, stop.